kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding, pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, ya, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Dengan nanti sifatnya masih pilihan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab program dari Pak Presiden juga tentang digitalisasi sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini. Selain yang lainnya tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding. Ya, saya setuju dengan adanya coding karena dapat mengembangkan cara berpikir kritis siswa, dan semakin sistematis saya lihat siswa-siswi ketika belajar coding ini lebih kreatif ketika menyelesaikan sebuah masalah, tidak hanya di pelajaran komputer tapi juga di pelajaran lainnya. Coding ini juga mencerminkan di era digital, pastinya untuk pembelajaran coding ini melalui sebuah pelajaran memerlukan sebuah kesabaran dan juga konsisten. Dan sebagai guru pastinya memiliki tantangan sendiri untuk mengimplementasikannya di lingkungan sekolah. Ya, saya setuju dengan adanya coding ini sebagai pembelajaran di sekolah dasar, karena sekarang ini kan eranya era serba digital ya. Contohnya seperti kita membayar sesuatu dengan kris, lalu kita bisa mentransfer uang hanya dengan gawai kita saja. Nah, seiring berjalannya zaman pastinya tambah canggih dong. Maka dari itu, untuk mewujudkan kecanggihan di masa depan, patutnya coding ini bisa diajarkan pada anak usia dini, yakni di sekolah dasar. Ya, jadi saya sebagai orang tua, dengan adanya peraturan terbaru tentang adanya pembelajaran coding pada anak SD, itu saya kurang setuju karena dengan adanya peraturan baru tersebut harus memerlukan persiapan yang benar-benar maksimal. Karena apa, jika persiapan tersebut kurang maksimal, maka pembelajaran tersebut itu tidak akan berhasil diajarkan kepada anak SD. Karena menurut saya dengan adanya peraturan terbaru, yaitu pembelajaran coding di anak SD itu harus memiliki infrastruktur yang benar-benar baik. Seperti contohnya komputer harus terpenuhi, harus banyak. Kalau misalkan tidak banyak, maka tidak akan maksimal hasilnya. Dan juga dari akses internet juga kan kadang juga masih buruk aksesnya. Dan juga menurut saya anak usia SD itu masih labil dan belum cukup umur jikalau harus dikenalkan dengan pembelajaran yang menurut saya itu sulit. Karena saya sendiri sampai sekarang ini masih belum terlalu paham tentang pembelajaran coding tersebut. Jadi pendapat saya, kalau bisa ya untuk anak usia SD itu jangan diberikan pembekalan pembelajaran coding. Jadi bisa untuk anak SMP atau SMA dan perguruan. Saya setuju dengan Bapak Gibran dan Menteri Pendidikan atas adanya kebijakan baru mengenai pembelajaran coding terhadap siswa sekolah dasar, bahwasanya hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan iptek pada generasi emas yang akan datang. Tentunya kami berharap generasi emas yang akan datang tidak gagap akan iptek atau bisa berpikir adaptif terhadap pembaruan zaman yang sekarang sudah
saya sangat mendukung inisiatif untuk mengajarkan coding sejak dini di sekolah dasar. Kita hidup di dunia yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Keterampilan coding bukan lagi menjadi keunggulan tambahan, melainkan kebutuhan dasar untuk bersaing di masa depan. Dengan mengajarkan coding sejak anak SD, kita memberikan bekal yang sangat berharga bagi generasi yang akan menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks dan menuntut kreativitas kita. Belajar coding sejak kecil sama seperti belajar bahasa asing, semakin dini kita mulai, semakin mudah kita menguasainya. Belajar coding di sekolah dasar akan membangun fondasi yang kuat dalam berpikir logis. Coding bukan hanya tentang menuliskan baris kode, tapi juga tentang mengekspresikan ide kreatif. Dengan coding, anak dapat menciptakan berbagai macam proyek. Saya sangat mendukung gagasan Pak Gibran untuk memperkenalkan coding sejak SD hingga SMP. Dalam era digital ini, programan bukan sekedar keterampilan teknis, tetapi juga menjadi literasi dasar yang sangat pentingnya dengan keterampilan membaca dan menulis. Dengan memperkenalkan coding sejak dini, kita bisa mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk bersaing di kancah global dan untuk mendorong inovasi teknologi yang berguna di masa depan. Di negara-negara maju seperti Estonia, Inggris, dan Singapura, pembelajaran coding sudah menjadi kurikulum dasar loh. Nah, jika Indonesia ingin menjadi pemain utama di ekonomi digital, maka yang harus dilakukan adalah menjadikan pembelajaran coding sebagai pendidikan dasar. Ini bukan soal mencetak programmer saja, tetapi juga untuk membangun fondasi untuk Indonesia Emas 2045. Ajaran coding sejak jenjang sekolah dasar dianggap kurang tepat karena dapat menghambat perkembangan dasar anak. Pada usia dini, anak lebih membutuhkan perkembangan motorik, kreativitas, dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Jika fokus pembelajaran dialihkan ke coding terlalu dini, anak bisa kesulitan mengembangkan fondasi kognitif dan motoriknya. Coding sebaiknya diperkenalkan pada jenjang yang lebih tinggi ketika anak telah memiliki dasar yang kuat. Menurut saya, pembelajaran coding pada siswa sekolah dasar terlalu membebani kemampuan logika pada anak usia dini. Siswa sekolah dasar harusnya mendapatkan pembelajaran literasi seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sama halnya, mereka harus mendapatkan pembelajaran keterampilan dan eksplorasi lingkungan sesuai usia mereka. Selain itu, kesenjangan SDM juga masih kurang dalam dunia pendidikan antar sekolah. Untuk mengimplementasikan coding pada dunia pendidikan sekolah dasar. Maka dari itu, pendapat Pak Gibran mengenai pembelajaran coding pada sekolah dasar menurut saya kurang tepat untuk diimplementasikan. Mengenai penambahan mata pelajaran coding di sekolah dasar, saya khawatir pembelajaran ini terlalu dini dan membebani siswa. Karena sepanjang pengetahuan saya, konsep-konsep pemrogramannya cukup sulit serta membutuhkan pemahaman yang matang. Dan anak-anak SD pun masih dalam tahap perkembangan kognitif yang belum siap untuk menerima materi seperti itu. Selain itu, menurut saya, tidak semua guru memiliki latar belakang ilmu komputer yang kuat untuk mengajarkan coding. Nah, jika kualitas pengajaran tidak terjamin, justru akan memberikan pemahaman yang salah kepada siswa dan membuat mereka kesulitan di kemudian hari. Jadi setelah saya mewawancarai beberapa narasumber, saya menyimpulkan bahwa pendapat dari guru, mahasiswa, dan orang tua itu lebih condong untuk mendukung mata pelajaran coding diajarkan sejak sekolah dasar. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari Kemendikbudristek juga sudah melakukan program ini di beberapa sekolah yang memiliki fasilitas yang mumpuni. Tetapi mata pelajaran ini tidak dijadikan mata pelajaran wajib, melainkan sebagai mata pelajaran pilihan. Di samping itu semua, ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh mahasiswa dan orang tua tadi itu juga ada benarnya. Takut mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik. Intinya segala sesuatu itu pasti ada baik dan buruknya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan berusaha membuktikan bahwa mata pelajaran coding itu memang pantas diajarkan sejak sekolah dasar.
Pembelajaran coding ini berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengajar yang mumpuni dengan menggunakan metodologi, yaitu ada metodologi joyful learning, mindful learning, dan deep learning. Di samping itu juga saya berharap karena pembelajaran coding ini tidak seperti pembelajaran pada umumnya, maka dari itu program coding ini juga harus dilakukan secara mindful learning, joyful learning, dan deep learning. Perbedaan utamanya apa? Joyful learning ini menekankan kegembiraan dan motivasi. Kalau deep learning fokus pada pemahaman yang mendalam, sedangkan mindful learning mengutamakan kesadaran penuh dan perhatian. Ketiga pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, efektif, dan bermakna. Dengan menggabungkan elemen-elemen dari ketiganya, peserta didik ini dapat mengalami proses belajar yang lebih menyenangkan, mendalam, dan bermakna. Ya, untuk itu saya berharap kan ini pembelajarannya untuk anak sekolah dasar ya. Jadi seperti anak saya yang masih SD itu anaknya bosenan. Saya berharap kepada guru maupun kementerian untuk menciptakan pembelajaran coding ini tuh sebagai pembelajaran yang menyenangkan, tidak memberatkan para siswanya. Sebagai seorang mahasiswa, saya berharap implementasi pembelajaran coding perlu dipersiapkan dengan matang, terutama dari sisi infrastruktur dan kompetensi guru. Pemerintah perlu memastikan sekolah-sekolah di berbagai daerah memiliki fasilitas yang memadai agar program ini tidak justru menciptakan kesenjangan sosial yang baik. Seharusnya paling tidak seluruh guru harus menguasai materi dasar coding, dan hal ini dibekali semenjak sebelum menjadi guru. Jadi seperti kami mahasiswa calon guru, kami berharap mahasiswa diberi mata kuliah mengenai dasar coding agar bisa dibuat pegangan untuk mengajarkan coding kepada siswa meski ilmunya masih sangat dasar. Di sisi lain, sarana prasarana juga harus mendukung untuk kelancaran proses pembelajaran.